semester ini yang berkaitan dengan mata kuliah metode penelitian informatika. Selama ini kita sudah membahas berbagai macam fenomena yang ada di dalam kehidupan kita dan apa kaitannya sih dengan penelitian informatika. Ternyata kaitannya seperti kita ungkap sebelumnya banyak sekali. Dari sekian banyak kasus-kasus yang ada, ternyata informatika ini penelitiannya mampu dikaitkan dengan berbagai aspek kehidupan kita dan juga dapat memberikan pengaruh bagi Anda sebagai calon peneliti atau orang-orang yang memiliki dasar untuk melakukan penelitian. Penelitian itu sendiri berbeda dengan studi. Jadi namanya studi, ada yang namanya penelitian, ya. Kalau penelitian itu ujungnya harus berakhir dengan suatu laporan yang dipertanggungjawabkan secara ilmiah sebelum dipublikasikan. Bentuknya penelitian itu bisa seperti skripsi, bisa juga dalam bentuk jurnal kah, proceeding kah, ya kan, tesis. Nah, itulah disebut dengan hasil penelitian. Jadi hasil penelitian ini tidak sama dengan studi. Sebelum dia dipublikasi dalam bentuk buku, dia itu perlu dipertanggungjawabkan dulu atau dievaluasi oleh pihak yang dianggap kredibel di bidangnya. Ketika Anda menyusun sebuah skripsi, maka skripsi Anda harus diuji dulu oleh mereka yang dianggap kredibel di bidangnya dalam suatu sidangkah atau dalam berbagai macam bentuk metode lainnya. Nah, penelitian informatika ini tidak hanya berlaku materi tersebut diterapkan dalam bentuk penulisan. Karena yang nama penelitian itu hasil akhirnya adalah penulisan. Makanya dalam skripsi Anda sebetulnya boleh dikatakan penting nggak penting software yang Anda bangun. Karena yang paling penting itu adalah laporan skripsi Anda, itu yang lebih utama. Oke, bentar.
Masya Allah, ternyata saya mute barusan ya. Baik, kita lanjut ulang lagi. Oke, tadi terakhir sampai di mana, Salwa? Salwa ada ya? Ada Bapak sampai yang tadi ngejelasin tentang metodologi informatika Bapak, baru sampai situ. Baru pembukaan aja. Berarti lama kosong tadi ya? Iya Bapak, karena ini dulu. Oke. Tadi saya udah bicara panjang, ternyata pas saya lihat, saya panggil nama Salwa kok nggak nyaut, saya lihat, oh ternyata saya di-mute, padahal udah nyampein berbagai macam hal. Oke, baik, kita ulang lagi. Jadi perkembangan informatika ini dilihat pada saat ini nih menarik dan luar biasa gitu ya. Menarik dan luar biasa kenapa? Dia itu mampu menjembatani berbagai macam kebutuhan manusia baik dalam aspek bisnis, ya dalam organisasi, ya kemudian pekerjaan yang bersifat tenaga, manusia pun bahkan bagi sebagian orang katanya terancam dunia kerjanya. Kenapa? Kehadiran teknologi dari dahulu sampai dengan sekarang selalu seperti itu fenomenanya dan tidak aneh. Teknologi akan terus berkembang sampai kapanpun. Bahkan kalau dilihat masih banyak teknologi yang masih bisa dikembangkan, baik yang terpikirkan oleh kita maupun tidak terpikirkan. Karena apa? Bagaimana manusia diciptakan dan manusia pun mencoba menciptakan semi manusia yang disebut dengan robot. Bagaimana robot itu tuh menggantikan pekerjaan manusia, sudah kita lihat di dunia industri. Bagaimana manusia itu tuh diciptakan dengan wajah seperti manusia juga, yang melayani manusia, bahkan bekerja sebagai manusia. Ini juga dikembangkan oleh manusia dengan bentuk manusia itu sendiri. Nah, para sedemikian rupa. Nah, dalam hal ini, dalam persepsi masyarakat, kita pun juga melihat bahwa
mengenai akidah, penyelewengkan tentang keyakinan manusia terhadap diri itu juga terjadi. Begitu juga dengan bagaimana manusia itu berpikir. Kehebatan manusia ya dalam kemampuan intelektual ya kan, itu apa? Kemampuan dia dalam beretika, memiliki karakter yang baik. Manusia yang memiliki karakter yang baik lebih utama biasanya di mana-mana dibandingkan dengan manusia yang memiliki kemampuan tertentu. Orang yang punya jasa banyak, demikian rupa jasa-jasanya hanya gara-gara terpeleset atau tergiur oleh godaan-godaan setan sedikit. Anda mungkin pernah lihat ya dan pernah perhatikan. Contohnya seperti yang dilihat kasus wali kota Bandung, Pak Yana. Pak Yana mungkin telah memberikan berbagai macam kontribusi bagi kota ini. Dia telah melakukan pembangunan, dia telah mendukung masyarakat kah, baik dari sisi ekonomi, kesehatan, pendidikan, ya kan, kesejahteraan kah dan sebagainya. Tapi apa yang terjadi ketika dia terpeleset dengan sebuah hal yang tidaklah diizinkan secara undang-undang ataupun secara aturan agama, yang terjadi berikutnya apa? Hilang. Jasa-jasanya pun hilang. Seakan-akan dia itu tuh berakhir dengan nama yang tidak baik. Dengan Anda, masyarakat, saya sendiri, memungkinkan hal-hal demikian. Kita mengungkap sesuatu secara benar, ya kan? Nah, itulah perlu otentik, bersifat otentik, validitasnya tinggi. Sehingga apa? Ketika kita berbicara, kita harus berbicara dengan yang tepat. Anda mungkin pernah mendengarkan istilah yang namanya disebut dengan prasangka. Dalam agama prasangka itu dihindari. Kenapa? Kebanyakan adalah prasangka itu salah. Tapi bagaimana dengan dunia ilmiah? Apakah mereka tidak memiliki prasangka? Ya kan? Ada. Tapi namanya bukan prasangka. Ada istilah-istilah yang tepat. Untuk itu kita harus menggunakan istilah-istilah yang tepat. Apa itu prasangka? Prasangka itu umumnya adalah apa? Sesuatu yang belum tentu benar, tapi diyakini kebenarannya. Umumnya dalam hal-hal yang negatif. Nah, itu prasangka. Kemudian bagaimana dengan pemrograman, ada prasangka nggak? Dan dalam hal itu ada. Biasanya adalah disebut dengan asumsi. Asumsi itu misal dalam pemrograman itu di dalam kehidupan kita sehari-hari adalah asumsi saya begini, tapi bisa berubah nilainya. Nah, berbeda dengan prasangka. Prasangka itu diyakini itu adalah benar oleh mereka. Sehingga itu pun dijadikan sebagai sebuah keputusan dengan prasangka. Nah, penggunaan kata-kata secara kuantitatif ataupun kualitatif perlu dipikirkan dengan baik-baik. Karena Anda ini akan menjadi orang-orang hebat di bangsa ini. Anda ini memiliki kemampuan dan peluang untuk hal itu. Nanti kita coba perhatikan, insya Allah ya nanti ya. Nah, terus bagaimana dalam hal itu tuh bisa kita manfaatkan potensi ini? Ya harus menjadi orang yang benar dulu. Karena apa? Kecerdasan kita, kecerdasan seseorang, saya sendiri misalnya kalau memang kita memiliki kecerdasan di dalam itu bisa hancur adalah gara-gara karakter yang buruk. Karakter yang buruk ini bisa menghancurkan kredibilitas seseorang dalam waktu sekejap. Bagaimana kita mau berusaha untuk mengihdina siratal mustaqim, kan selalu meluruskan selalu apa yang kita lakukan itu sesuai dengan ketentuan, aturan, ya kan? Dalam selalu digali, bahkan sampai akhir hayat pun pengetahuan itu tetap kejar. Nah, bagaimana dengan prasangka itu tadi? Prasangka itu berbahaya. Terus bagaimana
Nah, kalau dalam orang informatika bisa dipakai kata asumsi. A sama dengan 1. Dengan berapa panjang program itu, apakah nilai A akan selalu 1? Tergantung by the end-nya nanti seperti apa, ya kan? Dengan diolah, akhirnya nilai A bisa berubah, bisa tetap angka 1. Nah, kemudian ada lagi kalau dalam dunia ilmiah disebutnya apa? Kalau kita memiliki itu hipotesis, ya kan? Azizah pernah dengar nggak, Azizah, istilah hipotesis ini? Apa itu hipotesis? Pernah dengar, Pak? Nah, tapi tahu nggak artinya? Kurang tahu, Pak. Oke, baik. Jadi hipotesis ini adalah apa? Hipotesis itu sesuatu yang diasumsikan sementara, namun akan dibuktikan kebenarannya nanti. Nah, itulah hipotesis. Makanya kalau dalam skripsi, terutama orang-orang sosial itu, kawan-kawan kita di jurusan sosial itu pakai hipotesis dia dalam skripsi. Hipotesis kami bahwa warna ini berpengaruh terhadap apa, gitu kan? Atau sifat ini, perilaku ini berpengaruh terhadap ini, ya kan? Pelayanan ini berpengaruh terhadap ini. Bisa pembelian barang ini, penempatan barang di suatu titik berpengaruh terhadap jumlah penjualan, misalnya. Nah, itu hipotesis. Kemudian dengan berbagai macam metode penelitian. Nah, itulah disebut hipotesis. Dan hasil akhirnya bisa betul yang dihipotesiskan, bisa salah. Makanya penelitian kadang-kadang menyimpulkan ternyata asumsi dia atau hipotesis dia adalah tidak benar, itu tetap penelitian. Gagal karena nama penelitiannya? Tidak. Penelitiannya tetap seperti itu. Jadi itulah hipotesis. Nah, kalau dalam kehidupan sehari-hari Anda menggunakan kata-kata hipotesis ya. Kalau seandainya sifatnya, ini hipotesis saya bahwa barang ini akan begini kalau dibeginikan. Atau benda ini bisa dibangun menjadi sesuatu seperti itu. Nah, kemudian dibuktikan. Dan ternyata setelah di bagian akhir, ternyata memang benar. Berarti hipotesis Anda benar. Kalau enggak, ternyata hipotesis itu salah. Sehingga orang lain akan menyimpulkan bahwa benda ini kalau diginikan hasilnya tidak benar seperti ini. Ini telah dibuktikan oleh si Anu di negara apa, tahun berapa. Nah, itu seperti itu. Nah, para mahasiswa, ternyata pengetahuan ini berpengaruh. Pengetahuan ini dalam kehidupan orang untuk peningkatan ekonomi, kemudian bagaimana hasil-hasil inovasi dan sebuah bangsa, warga, daerah, berpengaruhkah pendidikan ini? Nah, sekarang coba perhatikan sama Fitria ya, Fitria. Menurut Fitria, mana yang tinggi tingkat ekonomi rata-rata orang masyarakat yang ada di Singapura, Malaysia, dan Indonesia? Mana yang tinggi kira-kira paling tinggi? Yang paling tinggi di Singapura mungkin, Pak. Karena kan negaranya bukan negara berkembang tapi negara maju. Oke, yang kedua? Indonesia mungkin. Yang ketiga? Ada Malaysia. Oke, Pak. Oke, baik Fitria. Kalau pendapatan mereka, kalau orang Malaysia itu lebih tinggi daripada kita. Kita berbicara tentang angka ya. Jadi di sini ini kuantitatif, berarti dia di sini bukan kualitatif ya. Nah, kenapa bisa seperti itu gitu kan? Dari mana? Lihat ketika fresh graduate lah, misalnya dari UMK kah, dari hasil apapun pendapatan negara dengan pendapatan jumlah penduduk dan sebagainya dibandingkan. Nah, itu kok bisa negara maju itu tuh ternyata seperti apa sih? Apa yang mempengaruhi sebuah negara maju? Ternyata pendidikan. Nah, mari kita telah bersama ya, Anda analisa bersama ya. Anda coba lihat data, Anda cari di Google data ini. Coba lihat bagaimana jumlah lulusan S3 yang ada di Singapura, Malaysia, dan Indonesia. Coba Anda cari di internet. Dan cari jumlah Singapura, telah dulu ya.
Vina, paham Vina? Mustafa, gimana paham Mustafa? Paham Pak, paham. Oke, enggak, coba. Ya, gimana Hamda? Kalau yang Singapura belum nemu Pak data pastinya. Kalau dari Indonesia itu hanya 98 orang yang sudah meraih gelar S3. Kalau dari Malaysia sekitar 509 Pak. Dari berapa penduduk? Dari 1 juta. Dari 1 juta. Oh ya, siapa?
Azizah udah dapat? Belum Bapak, masih nyari. Laisa, Belum Pak, masih nyari. apa yang udah didapat? Yang udah dapat apa? Yang Indonesia sama Malaysia. Oke, sok cari yang Singapura. Ya. Vina, udah dapat Vina? Vina udah dapat Vina? Vina nggak ada ya Vina ya? Sepertinya Vina nggak ada. Sultan, makasih. Hadir Pak. Ya, gimana pandangan Sultan? Tentang apanya Pak? Yang barusan dibahas? Saya baru dapat ini yang dari Amerika, Jerman Pak. Amerika berapa? Dari Amerika itu peringkat ke-1 Pak yang udah saya dapat ada 67.449 orang. Dari 1 juta penduduk. Di sini nggak tertulis ya Pak, dari berapanya. Oke. Berapa tadi katanya? 67.449 orang. 67.000. 67.000. Makanya jadi di Indonesia nggak nyampe semua segitu. Iya. Udah seluruh itu di Indonesia. Oke, baik. Coba cari yang lain ya.
Baik, Pak. Vincent? Jawab, Pak. Hadir, Pak. Gimana hasil? Hadir, Gimana Pak. dari hasil? Hasil dari Vincent gimana? Di sini Indonesia jumlah S3-nya mencapai 59.197 jiwa, Pak. Dari jumlah tersebut hanya 0,02% dari total penduduk Indonesia. Terus Dari 1 juta penduduk berapa orang? hanya 59.197 orang, Pak. Oke. 57.000 ya. Oke. Yang lain dari negara lain udah dapat pembandingnya? Di Malaysia, Pak, jumlah gelar S3 dibandingkan Indonesia sangat jauh, Pak. Kalau di Malaysia cuma 509 peraih gelar S3 dari penduduk 1 juta penduduk. Dari Iran 1 juta penduduk berapa mereka? 509 orang, Pak. 509. Baik. Kalau Di Indonesia belum dapat pembanding per 1 juta. ya, Pak, Di Indonesia belum dapat 1 juta penduduk. belum dapat 1 juta, Pak. Dari seluruhnya tadi, Pak. Oke, baik. Kalau Coba dari cari. Iya, Pak. Dari apa? Iran, Pak, Iran. Iran berapa? Iran mencapai 1.140 orang Per 1 dari juta penduduk. 1 juta penduduk. Terus dari Jepang, Pak, sebesar Ya. 6.438 orang. Dari 1 juta penduduk. Iya, Pak. Indonesianya aja Indonesia berapa? yang lulus tahun 2022 itu 1,8 juta dari jumlah mahasiswa itu seluruhnya di Indonesia itu ada 9,32, Pak. Oke. Itu seluruh mahasiswa ya? Iya, Pak. Yang S3 belum dapat ya? Belum, Pak. Kalau dari negara lain masih nyari, Pak. Oke, baik. Enggak dicari. Ada yang udah dapat pembanding 3 negara tadi? Silakan, ada yang udah dapat? Belum, Pak. Singapurnya, Pak. Agak susah Pak nyarinya, kayaknya harus cari-cari langsung dan puter-puter halaman dari Google deh. Kata kuncinya pakai apa, Firman? Ya Pak, Kata kunci yang dipakai apa? itu yang saya pakai itu ya korelasi kelulusan pendidikan tertinggi di beberapa negara. Coba lulusan S3 Malaysia, lulusan S3 Singapura, lulusan S3 Indonesia gitu. Lebih spesifik ya Pak. Oke Pak, saya cari dulu ya Pak. Biar kita tahu negara kita kayak apa gitu.
Enggak, siapa yang udah dapet? Novi, Iya, Bapak. Di itu yang Indonesia, terus yang Malaysia, sama Iran, sama Jepang. oke. Indonesia sama Malaysia gimana jumlahnya? Kalau dari Perbandingannya. semua 1 juta penduduk Indonesia hanya 98 orang yang meraih gelar S3. Terus Malaysia mempunyai 500 meraih gelar S3 dari 1 Jauh ya. juta penduduk. Iran itu sampai 1140 dan paling besar itu 6.438 orang. Jauh banget ya dengan Indonesia ya. Iya, Pak, jauh banget. Oke, nanti kita lihat korelasinya kemana ya. Ya, Pak. Yang Singapura masih dicari, Pak. Oke, ditunggu yang Singapura ini. Ada yang sudah punya data lengkap perbanding 3 negara itu dulu? Royan Navarro. Royan Navarro ada? Nggak ada ya.
Putri, Mangga Putri. Ya Pak, masih belum nemu Pak. Masih nyari-nyari ini juga. Apa yang udah didapat nih Putri? Hmm, Ya, paling kalau di sini mah yang dari Indonesia aja sih. Indonesia berapa Soalnya orang? 0,02% dari total penduduknya tuh 272,23 juta Pak. Jadi per 1 juta berapa orang? Cuman 0,02% dari total 272,23 juta tuh. Nggak sampai 1 ya? 0, ya. Ya Pak. Mustafa, Mangga Kalau Mustafa. Singapura Pak belum dapat soalnya nggak ada Pak kalau di searching gitu adanya cuman beasiswa gitu. Oh gitu. Iya Pak, soalnya datanya nggak tahu nggak bisa diakses mungkin. Gitu aja. Terus, oke. Indonesia dengan Malaysia mana yang tinggi? Kalau dari data yang saya dapatkan Pak lebih banyak Malaysia. Berapa jumlahnya? Kalau berdasarkan perbandingannya 1 juta, di Indonesia itu memiliki 143, sedangkan Malaysia berjumlah 500, jadi lebih banyak Malaysia, Pak. Oke. 143 sekarang angkanya ya? Iya, 143 kalau hitungannya 1 juta, Pak. Oke, baik. Yang Singapura belum tahu ya? Kalau Singapura belum, Pak, belum bisa didapatkan. Oke, kita tunggu yang dapatkannya ya. Nuhun. Ya, Pak. Ya, Pak. Oke, udah ada yang menemukan Singapura? Belum ada yang menemukan di Singapura? Masih tersembunyi datanya ya?
Izin Pak untuk menambahkan yang Singapura. Berapa? Kalau dari sini tidak ada berapa ribu orang untuk datanya. Mungkin ada cerita nih dari salah satu sosmed yang namanya Muhammad Arif Rahman Hakim di tahun 2016 ini datanya. Nah, di sini jumlah manusia yang bergelar doktor di Indonesia lebih banyak dari negara tetangga, yaitu Singapura. Namun, ketika dibandingkan dari segi publikasi ilmiah, Singapura jauh lebih produktif dibandingkan Indonesia. Perbandingannya adalah 93% penduduk Singapura yang bergelar doktor adalah mereka yang memang akademisi di universitas, sisanya terbagi pada guru, pegawai pemerintah, pengusaha, dan lainnya. Sedangkan di Indonesia, hanya 60% dari total penduduk yang bergelar doktor yang merupakan akademisi di universitas. Kemudian di 40%-nya, sisanya adalah guru, pegawai pemerintah, sektor swasta, pejabat, dan lainnya. Maka dari itu, hingga saat ini Indonesia masih masuk kategori sangat miskin dalam hal karya atau publikasi ilmiah dan hasil penelitian bertaraf internasional gitu Pak. Oke, thank you Angga. Ya Pak, sama-sama. Baik para mahasiswa, sekarang jadi pertanyaan apa sih bedanya S1, S2, dan S3 gitu ya. Kalau S1 itu tuh dia paling tidak sudah mengenal. Jadi kalau Anda belajar skripsi nanti mengacu kepada undang-undang tentang pendidikan tinggi ya, bahwa S1 itu paling tidak dia mengenal. Dia mencoba menerapkan bagaimana proses penulisan karya tulis ilmiah. Jadi bagaimana kerangka menulis karya ilmiah. Itu sebetulnya seperti S1. Kalau S2, dia sudah mulai menerapkan kerangka itu dalam bentuk penelitian. Nah, kalau ke S3, dia menemukan sesuatu yang baru di dunia. Paham ya? Jadi kalau S3 itu tuh, dia baru berhak mendapatkan gelar doktor itu apabila dia memiliki suatu keunikan temuan. Jadi ada suatu temuan yang baru di dunia ini tentang suatu topik yang diangkat oleh dia, dan tidak ada kesamaan dan belum pernah ada yang meneliti itu. Dan belum pernah ada yang menyimpulkan itu. Itulah doktor. Nah, kelihatan ya enggak ya bedanya? Iya Pak. Oke. Jadi kelihatan kalau S1 itu paling tidak dia mencoba menulis karya tulis ilmiah, menerapkan mengenal prinsip-prinsip karya tulis ilmiah sebagai landasan dia nanti untuk bekerja gitu loh enggak, atau melanjutkan pendidikan. Oke, baik enggak? Lanjutkan ya. Nah, bagaimana dengan hubungan antara doktor itu dengan kemajuan suatu negara? Nah, begini, kalau seorang doktor itu tuh dia biasanya memiliki suatu pengetahuan yang dalam terhadap sebuah yang dikaji oleh dia. Kalau S3 itu boleh dikatakan itu tidak ada gurunya. Kalau S1 ada dosennya, S2 ada yang juga dosennya gitu kan. Kalau S3 gimana tuh? Ada nggak gurunya tentang temuan dia? Kalau menurut Novi, gimana? Ada nggak Novi? Pak, temuan dari guru. Kalau S3, kalau S1, S2 kan ada dosennya ya yang ngajarin dia kan? Iya Pak. Yang paham tentang ilmu itu, betul nggak? Ya kan? Kalau S3 dia harus ngapain dan menemukan sesuatu yang baru, betul nggak? Kayak gitu kan? Iya, ada keunikan dari yang dibuatnya Pak. Nah, keunikannya. Ada gurunya nggak dia? Nggak tahu Pak. Udah nggak ada gurunya. Kalau sudah ada gurunya berarti tidak unik lagi. Oh iya Pak. Aha. Nah artinya di situ tuh temuan baru, dia penemu sesuatu, menemukan sebuah kesimpulan sesuatu, menemukan alat yang baru atau apalah berdasarkan itu yang belum ada duanya di dunia. Nah itulah doktor gitu ya, Novi ya. Iya Pak. Nah baik, terima kasih Novi. Nah para mahasiswa sekalian, bagaimana hubungan antara
kemajuan suatu negara dengan lulusan doktor per 1 juta penduduk. Kalau Indonesia ya, walaupun kecil jumlah persennya tapi banyak. Tapi untuk mengakomodir pengetahuan dan sebagainya itu tuh masih kecil seperti tadi yang diangkat oleh teman Anda tadi ya kan. Nah, masih relatif banyak di Indonesia. Tapi dalam arti di sini ini apa? Tingkat keseluruhan penduduk dia masih kecil. Ada yang tadi menyebutkan 59, bahkan ada yang 140, 100 berapa kan? Nah, kita perhatikan dengan Malaysia. Malaysia itu per 1 juta penduduk, dia 500 sekian orang yang sudah doktor. Dan ternyata kalau Anda dapatkan lagi dari salah satu sumber yang dari sumber-sumber yang disebut oleh mahasiswa di kelas sebelumnya, itu ada 64.000 per 1 juta penduduk yang sudah lolos di S3 di Singapura. Artinya jauh sekali jumlahnya gitu ya. Tapi nanti perlu diklarifikasi lagi data, tapi yang jelas jumlah mereka tinggi. Itulah yang membuat negara-negara itu menjadi negara yang memiliki inovasi yang tinggi. Karena apa? Penemunya banyak. Nah, di Indonesia, yang lulusan itu tuh masih kecil. Sehingga apa? Daya berpikir masyarakat secara ilmiah masih jauh dari yang diharapkan. Nah, kita bandingkan lagi tadi dengan Amerika, ya Amerika termasuk ke 5 besar jumlah doktor yang dihasilkan dibandingkan dengan jumlah 1 juta penduduk. Nah, mahasiswa sekalian, kita perhatikan antara Malaysia, Singapura, dan Indonesia. Secara ekonomi, kuat mana mereka dalam artinya jumlah penduduk dengan jumlah penduduk dibandingkan ternyata apa? Nilai mata uang yang paling tinggi itu Singapura. Dan dia memang memiliki lulusan orang-orang inovator yang cukup banyak. Nah, sesudah itu dibandingkan setelah dengan Indonesia bagaimana? Kita berbicara fair di sini ya. Dan ternyata apa? Nilai mata uangnya Malaysia itu jauh lebih tinggi daripada kita. Itu kan? Artinya di sini itu nilainya sekitar 3 kali lipat dari kita. Kalau 1.000 di kita, 3.000 di dia. Seperti itu. Kalau ya, lebih kurang harga semuanya harga internasional, tapi kalau kita paham ya. Nah, kalau harga barang beli lebih tinggi yang mana? Misalnya harga handphone di sini harganya katakanlah 10 juta misalnya. Di Malaysia mungkin 10 juta juga. Tapi orang yang bergaji 3 juta di Indonesia, di sana gajinya 9 juta. Kebayang kan? Kalau nyicil ibaratnya dengan 1 kali gaji atau 1 kali gaji lebih dikit, handphone 10 juta tuh lewat sama dia tuh. Kalau di kita 3 bulan gaji baru lebih, 3 bulan gaji lebih baru kita bisa dapat handphone itu gitu. Dengan arti semua gaji digunakan untuk beli handphone itu gitu kan. Nah itu contohnya. Begitu juga dengan beli beras, beli apa dan macam-macam sebagainya itu. Nah itulah, begitu juga dengan Singapura. Singapura bagaimana perbandingannya, ya kan? Nah, di Singapura itu perbandingannya kan 1:10.000, ya kan? Artinya 10 kali lipat. Artinya apa? Kalau kita dapatkan 1 juta di Indonesia, orang yang sama kredibilitas dan kualitas yang sama gitu ya. Nah itu tuh kalau di Singapura tuh gajinya 10 juta. Indonesia 1 juta pembandingnya. Nah, kalau orang misalnya gajian 10 juta seperti itu ya kan. Kalau Malaysia tadi 3 juta, 10 juta berarti 3 bulan ya. Kalau di Indonesia 1 juta berarti 10 bulan baru bisa beli handphone ya kan. Orang Singapura artinya apa dengan 1 bulan dia sudah bisa beli handphone itu gitu. Ibaratnya kalau seluruh uang gajinya dipakai itu. Begitu juga dengan jalan-jalan. Makanya orang-orang luar negeri itu dari negara-negara yang memiliki perbandingan nilai mata uang yang tinggi daripada Indonesia, ya kan? Itu mereka datang ke Indonesia itu seperti dia ngambut duit. Karena apa? Duitnya kadang-kadang nggak kerasa sama dia. Anda menabung sekian bulan dengan gaji, dengan mereka yang menabung sekian bulan gaji, dipakai di negara mereka mungkin hampir-hampir sama gitu-gitu aja. Karena apa? Aqua itu apa namanya? Seperti ini yang menarik nih, seperti kita beli pada masa-masa tertentu ya. Katakanlah seperti air minum mineral. Air minum mineral itu yang harga 3.000 di kita ya kan.
Nah, di Malaysia itu harganya 6.000. Kalau di Singapura yang nilai 6.000 itu 10.000. Itu sekitar harganya sama, sekitar 10.000. Di kita waktu itu 1.000, di mereka 3.000, di Singapura 10.000. Dulu pernah saya minta tolong beriin rokok sama staff juga gak begitu ya kan. Aduh Pak, di sini rokoknya harganya sekian, di Indonesia katakanlah pada masa itu 10.000, di Malaysia 30.000, di Singapura 100.000 harganya rokok yang selevel atau sama seperti itu. Nah itu artinya, nah kemudian kalau untuk daya beli, gaji gede di Singapura bukan berarti pendapatan itu gede. Gaji 10 juta di Singapura itu nggak ada apa-apanya. Anda untuk bayar tempat aja, tempat tinggal belum tentu bisa itu. Ibaratnya begitu. Itu Anda misalnya menyewa satu ruangan apartemen atau kamar kos lah seperti itu ya, berisi bertiga orang gitu. Itu tuh biaya tinggi itu. Nah, artinya di sini nih kita lihat pentingnya dalam suatu negara jumlah orang-orang yang lulusannya S3 itu perlu banyak gitu kan. Mana tahu insya Allah nanti di situasi ini Anda juga seperti itu dalam waktu ke depannya. Contohnya kita lihatlah sekarang ini misalnya Hildan berapa umurnya sekarang Hildan? Hildan umur berapa sekarang Hildan? 21 Pak. Tuh semester berapa Hildan? Semester 6. 6, 7, 8, tambah 2 tahun lagi lah kira-kira ya. 1 tahun lagi ya? Iya Pak. Ya kan? 22 mas. Mana yang susah S2 dengan S1 kira-kira Hildan? Belum tahu Pak, belum pernah nyobain gitu ya. Iya Pak. Dari sisi waktu mana Hildan yang lebih dari yang segi lebih pendek? waktu kalau S2 itu kan 2 tahun ya Pak kalau nggak salah atau Iya, cuma 2 iya, tahun. 2 tahun ya Pak. Iya. 2 tahun 1 semester untuk nyusun tesis, berarti 3 semester cuman ya. Iya. 3 semester udah jadi master nih Dan. Dan kemudian kalau S2 itu Hildan beda sama S1 Hildan. Kalau S1 itu tuh masih banyak, kadang-kadang dosen bisa ego. Pernah nggak nemuin dosen ego ngajar di kelas ya kan? Bisa kadang-kadang marah-marah tepul gua, ada mungkin yang kayak gitu kali ya. Ya kan? Mungkin gitu ya. Iya. Nah, terus diperhatikan kalau di S2, grogi dosen itu marahin mahasiswanya Hildan. Tahu nggak kenapa Hildan? Segan Pak karena mahasiswanya juga udah mungkin ya udah bukan saatnya untuk dimarah-marahin gitu. Udah harus ada inisiatifnya. Terus yang berikutnya lagi, mereka-mereka S2 itu tuh Hildan, itu sebagian pejabat kan? Iya Pak. Ya enggak? Nah enak Hildan kalau masuk ke lingkungan itu, jadi kebagian yang disegenin. Nah kalau 22-24 udah selesai Hildan di S2 ya kan? Sesudah 24 kemudian 23 tahun di S3 misalnya gitu, Hildan udah selesai lagi S3. Kebayang Hildan? 27 udah tinggal ngambil metik aja tuh. Pohonnya dari tanam kan tinggal metik buah aja lagi kan? Iya Pak. Cuma ya berdarah-darah menuju ke sana Hildan ya. Iya. Makanya sedikit orang ke situ Hildan ya. Tapi kalau seandainya memungkinkan kenapa enggak gitu ya Hildan ya, cobainnya. Iya Pak. Baik, thank you Hildan. Nah, para mahasiswa sekalian, dalam hal ini kita lihat yang ini cukup tinggi bagi Anda ya. Kalau seandainya Anda, halo Vina, bermasuk. Vina, ada nggak? Hadir Pak. Kemana tadi? Vina kemana tadi? Vina. Sinyal di sini jelek Pak. Maaf Pak. Macam-macam. Oke, baik. Jadi kalau di peluang mengambil beasiswa sedang banyak, apalagi beasiswa 1, S2, S3.
Nah, kembali ke dalam hal itu, kalau Anda mampu lolos ke daerah yang tadi itu, Anda membantu negara. Nah, Anda menjadi dengan pendidikan warga negara eksklusif gitu. Kemudian seperti yang kita bahas sebelumnya, kunci dari pendidikan itu kita paham tentang teori-teori, tentang aturan. Nah, itulah yang dipakai. Kalau Anda udah tahu tentang teori dan peraturan yang ada seperti itu, Anda tinggal mainkan, yang ngerjainnya bisa orang lain gitu. Nah, para mahasiswa sekalian, di sini nih Anda punya peluang untuk menuju ke sana. Paling tidak dengan lolosnya Anda di S1 saja sebentar lagi ya, Anda sudah memiliki konsep, Anda sudah memiliki kerangka cara berpikir, bagaimana how to solve the problem. Langkah-langkahnya, sistematikanya juga demikian. Nah, paling tidak selama kita kuliah di mata kuliah metode penelitian informatika ini ya, itu Anda sudah lihat bagaimana Anda tidak mudah dibantah oleh orang lain. Masih ingat caranya, Nur? Bagaimana supaya Anda nggak mudah dibantah ketika berbicara pidato atau bicara? Dengan apa, Nur Rafli? Ya Pak. Gimana caranya supaya nggak bisa dibantah oleh orang lain? Tidak mudah? Kalau nggak salah tuh menyebutkan dengan fakta dan data, gitu ya. Jangan menggunakan menurut pendapat saya, gitu ya. Ya. Masih ingat itu, Nur? Jadi kalau Nur bicara nanti di forum, di tempat kerja, di bidang apapun, ya usahakan dengan fakta dan data. Jadi tidak menggunakan kata-kata menurut pendapat saya, gitu kan? Ya. Oke, baik. Siswa sekalian, ya, dalam satu semester ini pun sudah banyak sebetulnya dan masih banyak lagi yang bisa digali lebih lanjut oleh Anda. Seperti halnya perkuliahan. Perkuliahan itu adalah memancing Anda untuk konsentrasi dalam satu bidang spesifik tertentu dan kemudian pengembangannya Anda yang lakukan. Kalau ada yang perlu bimbingan, perlu arahan atau perlu bantuan dalam masalah pengembangan apa yang dilakukan, disitulah perlunya seorang dosen. Kalau mengajarkan itu biasanya ada di SMA ke bawah, gitu kan ya. Nah, dalam hal ini Anda sering-sering bertanya, sering-sering diskusi. Satu hal lagi, potensi yang Anda miliki, Anda punya dosen-dosen yang pernah dekat dengan Anda, itu jalin hubungan itu jangka panjang karena dia berpotensi membantu Anda nanti untuk membantu proyek Anda kah, atau membantu solusi-solusi Anda dan sebagainya. Paling penting semuanya itu adalah apa? Selalu kerjakan sesuatu yang benar di jalan Allah, gitu ya. Kalau sudah benar di jalan Allah, ada manfaatnya bagi Anda, lakukan seperti itu. Baik para mahasiswa, tadi saya mengirimkan kepada Anda di WhatsApp ya, yaitu ada 2 buah form. Yang form pertama yaitu berkaitan dengan masalah review perkuliahan. Kalau review perkuliahan itu tuh sekalian untuk evaluasi perkuliahan dan juga konfirmasi absensi Anda nanti silahkan diisi itu ya. Nah, coba Anda buka form itu. Ada yang mau ditanya nggak? Ada yang mau ditanya di sana? Bapak izin nanya. Silahkan, Neng. Itu kan tadi ada yang ngisi form yang 5 orang itu. Ya, oke. Ya, itu kan ada ininya se-Bandung buat orang Bandung. Nah, itu boleh nggak sih Pak kalau bukan orang Bandung? Oke, Lesa, kita jawab setelah review yang pertama ya. Oh iya ya. Baik Pak, terima kasih. Ya, ini mangga Lesa. Silakan yang pertama, ada yang tanya? Nggak ada? Izin bertanya Pak. Silakan Hendri. Untuk wawancaranya itu bebas Pak? Oke, kalau gitu kita masuk ke form kedua ya, yang mengenai wawancara lagi ya. Sepertinya ya, apakah aman itu ya. Gimana? Apakah boleh sesama mahasiswa lagi Pak buat wawancaranya? Jadi gini Hendri, sebetulnya esensinya bukan hanya dapatin data, tapi melatih Hendri untuk menemukan orang-orang baru gitu loh Hendri.
Jadi nanti ketika Henry suatu saat punya nyusun skripsi atau Henry punya jabatan gitu Henry ya, Henry terbiasa berhadapan dengan orang lain gitu Henry, gitu ya. Usahakan dia orang. Oh gitu, baik Pak. Sip. Berarti harus dari orang baru ya Pak? Diharapkan begitu untuk melatih Henry. Baik Pak, terima kasih Pak. Mangga Henry. Ya Lesa silakan tadi. Kalau Lesa yang mau ditanyakan apa Lesa? Tadi Pak yang itu yang buat yang wawancaranya itu kan untuk yang orang Bandung aja. Itu boleh nggak sih Pak kalau yang di luar Bandung? Kenapa gitu? Iya, soalnya lagi di rumah. Lagi nggak di Bandung. Di rumahnya ternyata di Jalan Kopo gitu ya? Enggak Pak, Di mana Neng? di Cirebon Pak. Oh ya oke, nggak apa-apa kalau di Cirebon. Memang tinggal di sana. Oh, iya Pak, baik terima kasih. Mangga. Silakan ada yang lain? Baik, ada lagi yang lain? Oke, nggak ada ya? Oke, baik. Lesa pakai smartphone, pakai apa Lesa? Pakai HP Pak. Pak. HP. Oke, Lesa di screenshot ya Lesa, absennya bisa? Iya Pak, siap. Oke, jazakillah Lesa. Angga. Izin Pak. Tadi ada Angga. Izin bertanya Pak. Ezra, silakan Ezra. Kalau nomor WA-nya nggak diisi nggak apa-apa gitu Pak? Oke, Ezra. Nomor WA itu sifatnya privasi seseorang gitu ya. Nah ini ada yang menarik nih, pertanyaan yang sama di kelas yang lain. Nah ini contohnya Ezra, kemarin tuh ada mahasiswa yang melakukan skripsi, itu apa? Dia mencoba menghack server pemerintah. Nah, boleh nggak disebutkan server pemerintah itu dalam skripsinya, Ezra? Kayaknya enggak Pak. Nggak boleh ya, nggak boleh. Tapi ketika dilakukan pengetesan dan uji evaluasi pada saat sidang, boleh disebutkan nggak? Kayaknya sih harus Pak. Harus, betul nggak? Ya kan, tapi tidak boleh dipublikasikan gitu ya Ezra ya. Nah, tujuannya di situ identitas itu adalah untuk proses misalnya konfirmasi apakah betul wawancara ini pernah dilakukan, itu memungkinkan dilakukan tapi tidak untuk dipublikasi gitu loh Ezra. Ketangkap? Iya Pak, habisnya waktu itu pernah ngasih nomor telepon, totonya hanya strip yang dikasihnya teh. Dikasih apa ya? Yang diisi nomor teleponnya strip. Ada juga yang waktu itu kalau ngisi pakai form gini, ada juga yang pakai namanya strip atau enggak namanya pakai nama samaran. Nah iya, ini kan nanti Ezra yang ngisiin, bukan mereka. Oh, iya kan? Baik Pak. Nah, sip begitu Ezra, kejawab ya. Ya, yang lain silakan. Bapak izin nanya. Jadi tadi nggak boleh sesama mahasiswa ya Pak, harus ke yang lain. Misalkan beda kampus ya. Dihindari lah ya. Sebetulnya dibuat mahasiswa pun juga nggak ada masalah, tapi baiknya kita latihan dengan orang-orang yang profesional ketemunya. Jadi untuk melatih kita wawancara dengan orang yang profesional, mumpung ada wadah gitu loh Neng. Ya enggak? Iya Pak. Ada lagi? Cukup. Oke. Pak izin bertanya Pak. Untuk yang form review Pak, itu untuk yang kendala, kalau dirasa nggak ada kendala itu boleh diisi tidak ada gitu Pak? Tidak ada aja betul. Oh ya baik Pak. Makasih Pak. Yang lain silakan. Kalau untuk pertemuan 13 di sana itu validasinya nanti dilihat dari untuk yang kehadiran ya. Pertemuan 14 itu kan adalah dari tugas yang tadi itu ya. Nah ya hasilnya itu nanti dikonfirmasi. Untuk Anda silahkan diisi aja. Kalau Anda ada niat rencana untuk mengerjakan tugas itu, checklist saja ke pertemuan 13 itu. Tapi validasinya nanti ketika saat tugas dikumpulkan. Oke, silakan lagi agar yang lain.
Izin bertanya, Pak. Mangga, Bima. Untuk UAS itu kisi-kisinya ada, Pak? Oke, UAS nanti kita bahas sekalian aja ya Bima ya, mumpung Bima nanya ya. UAS itu tuh tetap perhatikan mengenai studi kasus Anda ya. Karena studi kasus itu melatih Anda dan kunci Anda dalam menulis nanti. Jadi artinya studi kasus Anda jangan lupa nanti biasanya akan ada link di situ mengumpulkan studi kasus. Kalau soalnya materi-materi yang kita bahas yang sebelumnya ini aja seperti biasa. Itu Bima. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Yang lain silakan. Ada lagi? Yang punya laptop, yang pakai laptop online sekarang bisa ngacung? Pak izin bertanya lagi Pak. Oke, baik. Angga, oke Angga. Ya, silakan yang bertanya. Ini Pak, yang di form tugas wawancara untuk dokumentasinya, misalnya satu dokumentasi boleh sekaligus 5 responden nggak Pak? Atau 5 dokumentasi per satu responden? Oke, 1 kali isi 1 responden. Berarti untuk dokumentasinya misal 5 responden itu sama dengan 5 dokumentasi ya Pak? Iya, 5 dokumentasi, 5 kali isi formnya berarti kan? Oh ya Pak, baik Pak. Oke, dan ya Angga, Angga. Di screenshot Angga. Buka kamera. Semuanya. Mana ini gak ada yang buka kamera? Angga lagi di mana nih? Enggak, kayaknya backgroundnya enggak di Indonesia. Ya, bukan di Indonesia Pak. Bagaimana maksudnya? Lagi di rumah Pak. Lagi di rumah. Ya. Luas rumah Angga ya, backgroundnya aja bisa begitu coba. Ya Pak. Untuk Dipa Raihan, Windy Sri, Tina Sabrina. Hadir Pak. Buka kameranya. Oke, 1, 2, 3. Keren Angga. Tahu nggak kenapa? Sekarang tuh Angga memanggil-manggil dan mengatur mereka, padahal mereka tuh suatu saat jadi menteri loh. Ya enggak ya? Kalau Angga apa Pak? Gitu. Angga yang pegang negaranya enggak ya? Yang berkuasa. Oke para mahasiswa, ada yang mau ditanyakan lagi sebelum kita tutup? Silakan. Oke, cukup ya. Kalau nggak ada, semoga apa yang kita bahas di pertemuan kita selama 14 kali sesi itu ya bisa bermanfaat. Anda sudah bisa memetik bagaimana konsep penelitian itu penting ya. Bahkan penelitian itu, skripsi itu bukan softwarenya yang penting. Dari ketika Anda membangun skripsi, ya kan, yang diuji itu sebetulnya software ada, tapi yang paling penting itu sebetulnya adalah tulisannya. Begitu juga dalam posisi jabatan-jabatan penting di negara ini. Yang paling penting itu adalah tulisannya, laporannya yang paling penting. Bahkan ada orang yang kadang-kadang mencitingkan daerah itu. Jembatannya belum selesai, ditulisnya selesai. Sehingga anggarannya keluar gitu kan. Karena yang penting itu adalah tulisannya. Begitu juga dalam posisi dunia kerja ya. Ketika Anda membangun sebuah strategi di perusahaan kah dalam organisasi, ya kan? Anda itu menjadi orang penting. Bahkan direktur pun akan membutuhkan Anda karena Anda adalah otak dari sebuah strategi. Nah, itulah inti dari metode penelitian. Makanya bagaimana itu sebaik, bagaimana konsepnya, ya kan sudah kita bahas di pertemuan ini. Bahkan kita juga sempat membahas bahwa penelitian itu tidak hanya konsep untuk tertulis, tapi juga how to talk, bagaimana Anda tuh berbicara, sehingga Anda nggak mudah untuk dibantah oleh orang. Karena apa? Anda menggunakan pangkalan data, Anda berbasis data dan berbasis fakta yang Anda sampaikan.
para mahasiswa sekalian, semoga apa yang kita bahas selama 1 semester ini bermanfaat untuk Anda pada saat ini dan masa yang akan datang. Sebetulnya yang saya bahas nih, umumnya Anda sudah tahu, kita hanya menghangatkan kembali gitu ya. Begitu juga dengan mahasiswa yang aktif selama ini dalam perkuliahan ya. Tentunya apa yang Anda sampaikan itu mewarnai kuliahnya menjadi lebih semarak gitu. Tentunya itu juga ilmu bagi kita bersama. Saya juga banyak dapat masukan dari Anda tentang apapun yang Anda komentari gitu ya. Nah, semoga itu jadi ibadah kita semua. Banyak kemudahan untuk Anda, sukses untuk ke depan. Lancar selalu ya. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Saya off ya.